Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Tadi pagi saya melihat matahari pukul 6:50. Mataharinya bulat, sudah tinggi, tapi kelihatan bulat merah dan utuh, penuh, menakjubkan sekali. Padahal sudah tinggi. Saya lalu mulai berpikir, mengapa bisa ada pemandangan begitu indah ketika matahari sudah tinggi? Dan kemudian ketemu jawabannya, ternyata karena polusi. Kalau bukan karena polusi, sinar matahari sudah langsung menembus langsung, dan itu untuk mata tidak bagus. Juga tidak bisa kelihatan bulat mataharinya. Saya tidak mau mengatakan bahwa polusi itu bagus, tetapi saya mau mengatakan bahwa polusi pun yang tidak bagus bisa memberikan sesuatu yang sangat indah. Kalau tidak ada polusi nggak bisa. Yang mau saya renungkan adalah bahwa semuanya baik. Ketika kita menilai ada yang baik, ada yang tidak baik, itu karena penilaian kita. Dan biasanya penilaian kita tidak mempunyai data yang cukup. Maka tidak ada satu peristiwa pun yang sungguh-sungguh jelek. Kita bisa menemukan sesuatu yang indah. Bahkan polusi bisa memberi pemandangan menakjubkan yang sangat indah. Tidak berarti bahwa polusi baik, tetapi saya mau mengatakan bahwa segalanya, semuanya itu baik-baik saja. Yang paling penting adalah kita harus bisa handle ourselves with care. Jangan terlalu kaku dan ekstrim menilai sesuatu. Karena seringkali penilaian buah pikiran kita itu tidak utuh, tidak penuh. Yang utuh dan penuh adalah justru rencana Tuhan, penyelenggaraan Tuhan yang maha bijaksana. Karena itu kita perlu sabar dan terbuka dan mengambil jarak dan melihat secara utuh dan penuh. Dan akhirnya kesimpulannya semuanya baik. Semuanya baik. Handle yourself with care. Apapun itu. Ketika kita bisa sampai di sana, kita bisa melihat betapa memang rencana Tuhan itu ajaib. Tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Kita perlu terbuka, kita perlu sabar, dan kita perlu menerima segalanya tanpa penolakan. Dengan cara itu justru kita bisa melihat setiap peristiwa dan persoalan dengan lebih jernih. Dan ketika kita melihat persoalan dengan lebih jernih, solusinya juga lebih tepat. Sekaligus sadar bahwa memang pengetahuan kita, data yang kita punya itu sebetulnya tidak mencukupi untuk mengambil sebuah keputusan dan penilaian secara definitif. Ketika kita sabar dan terbuka dan membuka kemungkinan-kemungkinan informasi dan paham baru yang mungkin terlewatkan, pada saat itu kita mempunyai gambaran yang utuh tentang sebuah peristiwa. Dan kemudian kita bisa mengambil sikap dan keputusan yang tepat. Nah, di situ juga ada undangan atau tarikan untuk bisa sungguh hadir sepenuhnya di saat ini, di sini. Sadar sepenuhnya dan kemudian mempunyai gambaran yang utuh dan penuh. Pada saat seperti itu tidak ada kecemasan berlebihan. Tidak ada kekhawatiran yang overwhelm, terlalu besar sampai membelenggu dan membuat kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Dan saya kira itu bisa berlaku untuk semua situasi. Di situ ada kerendahan hati, ada keterbukaan, tetapi sekaligus juga ada kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan karena itu kita bisa menemukan yang positif. Kendati
menurut penilaian sementara data yang secukupnya kelihatannya negatif. Dan karena itu kita bisa sebetulnya dengan kesabaran, dengan ketekunan, dengan kesadaran penuh, hadir sepenuhnya, menemukan solusi yang terbaik dari setiap peristiwa yang kita alami. Tidak dikuasai oleh emosi, tidak dikuasai oleh pikiran yang datanya kurang, tetapi kesadaran bahwa ada kemungkinan lain yang mungkin terlewatkan karena keterbatasan kita. Maka kesadaran bahwa semuanya baik, yang terjadi adalah satu-satunya peristiwa yang ada, dan itu yang terbaik. Dan kemudian ketika kita bisa terlibat di situ, itu berarti ada kesempatan bagi kita untuk menyumbangkan yang terbaik yang kita bisa, yang kemudian menjadikan setiap peristiwa adalah sebuah keajaiban. Tentu di situ ada iman, tentu di situ ada mindset positif yang membuat kita menjadi lebih terbuka, membuat kita lebih rendah hati, membuat kita bisa mengambil jarak, menerima segalanya dengan penuh rasa syukur, dan melepaskan beberapa keyakinan, pemikiran yang tidak cocok pada saat itu. Nah, disitulah kemudian kita bisa masuk dalam rencana Tuhan yang indah, going in the flow, mengalir sesuai dengan arah semesta, kehendak Tuhan yang sebetulnya sangat indah bagi semuanya. Tetapi memang perlu ada saat-saat hening, saat-saat mengambil jarak, berefleksi, dan kemudian melihat segalanya dari jauh, sehingga perspektif pandangan kita menjadi lebih lengkap dan utuh, dan kemudian kita bisa mengambil sikap dengan tepat. Namun intinya adalah selalu ada keindahan, ada kebaikan dalam setiap peristiwa. Selalu kita bisa bersyukur karena kita terlibat di dalamnya. Dan rasa syukur itu kita wujudkan dengan memberi yang terbaik yang kita bisa, dengan keyakinan bahwa Tuhan punya rencana indah dalam setiap peristiwa. Maka hidup kita menjadi lebih ringan, lebih penuh syukur, dan tidak terlalu terbelenggu oleh persoalan emosional yang kita hadapi saat itu. Dan akhirnya semuanya baik, karena memang Tuhan mengerjakan yang terbaik, dan Tuhan berkuasa untuk melakukannya. Tinggal kerendahan hati kita untuk berani menerima semuanya tanpa penolakan dan mensyukurinya bahwa kita diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik yang kita bisa. Maka yang paling penting adalah handle yourself with care, karena memang kita begitu dicintai oleh Tuhan, selalu didampingi. Yang penting kita sabar dan tidak tergesa-gesa. Kita bisa melihat seluruh gambaran peristiwa dengan jernih, dan kita kemudian bisa mengambil keputusan yang tepat dan membuat kita bisa menghandle diri sendiri dengan lebih bijaksana. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.